Halo teman-teman, kembali lagi di Arblam Story. Ini adalah cerpen kedua yang saya sukai, sebab ada nuansa kedekatan ketika membacanya. Saya pun juga dibuat tertawa kala membacanya. Ada nuansa lucu dan sinis. Juga ada nuansa politik dan pergerakan mahasiswa. Terlebih saat itu saya juga sedang kuliah di kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oh iya, waktu itu di tahun 2014 ada kabar kalau Pak Harto akan dijadikan nama jalan. Dan saya mengira cerpen ini adalah respon dari berita itu. Entah sangkaan ini benar atau salah, tapi dari sana saya menganggap kalau cerpen atau mungkin dalam hal ini sastra bisa digunakan untuk menyampaikan pesan pada isu-isu aktual. Beginilah cerpennya. Cerpen Matinya Seorang Demonstran oleh Agus Nur. Pahlawan hanyalah pecundang yang beruntung. Ratih selalu tak bisa melupakan kata-kata itu setiap kali melewati jalan ini. Telah banyak yang berubah. Tak ada lagi deretan kios koran, warung gado-gado, dan penjual bensin eceran di pojokan. Bangunan kuno asrama mahasiswa yang dulu berada di sisi kanan telah menjadi ruko bergaya modern. Waktu mengubah gedung-gedung, tapi tidak mengubah kenangannya. Ratih tersenyum membaca nama jalan itu. Teringat apa yang dikatakan Eka. Banyak orang ingin jadi pahlawan agar namanya dijadikan nama jalan. Mungkin itulah satu-satunya keberuntungan menjadi pahlawan di negeri ini. Ada sinisme dalam kata-katanya, tapi itulah yang ketika pertama kali bertemu dalam satu diskusi membuatnya suka pada Eka. Dia selalu menarik perhatian dengan pernyataan-pernyataan yang disertai kelakar. Militerisme pasti mati di republik ini, dan aku adalah orang sipil pertama yang akan menjadi Panglima ABRI. Tak hanya dapat bintang 5, tapi dapat bintang 7. Lumayan, bisa buat obat sakit kepala. Saat itu Presiden Soeharto memang baru mendapat gelar Jenderal Bintang 5, dan bintang 7 adalah merek puyer obat sakit kepala. Ratih kemudian tahu Eka seorang penulis. Mungkin itu sebabnya dia cenderung penyendiri. Aku kurang flamboyan sebagai aktivis, katanya tertawa. Dia tak suka tampil berorasi di mimbar. Mungkin sadar suara cemprengnya tak akan membuat terpesona para demonstran. Dalam perjuangan, ada yang menggerakkan, ada yang memikirkan. Aku memilih yang kedua, katanya. Mimbar dan panggung itu godaan. Banyak yang tampil di mimbar hanya ingin mendapatkan sebanyak mungkin tepuk tangan. Begitu turun panggung, mereka lupa dengan apa yang mereka katakan. Ratih ingat ketika Eka mengantar pulang setelah menonton pertunjukan teater di auditorium Fakultas Filsafat. Eka yang menulis naskahnya. Ratih yakin saat itu Eka mengajaknya nonton karena dia pingin pamer naskah yang dia tulis. Naskah yang menurut Ratih terlalu sok filosofis. Bagaimana seorang mesti menegur racun untuk membela pemikiran yang diyakininya. Penulisnya seperti hanya ingin menunjukkan bahwa ia adalah mahasiswa filsafat yang merasa lebih hebat dari Sokrates yang dipujanya. Lakon yang kamu tulis itu membuktikan kamu memandang hidup ini getir, makanya selalu sinis. Sinis bagaimana? Ya, hampir semua hal kamu tanggapi dengan nyinyir. Jangan salah. Eka menatapnya tajam. Kamu harus membedakan antara filsuf dan orang biasa. Kalau orang biasa sinis akan dianggap nyinyir, tapi kalau filsuf sinis itu disebut kritis. Gundul muka. Eka tertawa dan memeluk pundaknya. Entah kenapa, saat itu ia tak mencoba mengelak. Laki-laki romantis adalah laki-laki yang bisa membuat perempuan tertawa.
Ratih teringat kalimat itu di sebuah buku. Menikahlah dengan laki-laki pertama yang membuatmu tertawa. Ia lupa judulnya. Yang tak ia lupa ialah ketika Eka datang ke rumahnya pertama kali pada malam Jumat. Tidak membawa bunga, tapi martabak. Pertama mesti kujelaskan, katanya. Aku sengaja datang malam Jumat karena tahu malam Minggu kamu sudah milik orang lain. Aku tak berhak mengganggunya. Seseorang yang bahagia adalah seseorang yang diberi kesempatan memilih dalam hidup. Maka aku memberimu kesempatan agar kamu bisa memilih sendiri kebahagiaanmu. Tak peduli apakah bagimu nantinya aku pilihan kedua atau pertama. Jadi kamu tahu aku sudah punya pacar. Kalau perempuan semanis kamu tidak punya pacar, pasti ada yang salah pada selera semua laki-laki di dunia ini. Ratih tertawa. Dan kedua, soal martabak ini. Sebagai anak kos, aku mesti yakin bahwa aku tidak membelikanmu sesuatu yang akan sia-sia. Itu sebabnya aku membawakanmu martabak. Kenapa? Karena bila kamu tak suka, aku bisa memakannya sendiri. Ia tak suka martabak, hanya mencicipi sepotong untuk basa-basi. Selebihnya Eka yang menghabiskan. Sejak itu, seperti yang selalu diistilahkan Eka, dia menjadi pemilik malam Jumat. Sebab pemilik malam Minggu adalah Munarman, mahasiswa Fakultas Ekonomi yang sudah 2 tahun menjadi pacar Ratih. Keduanya kutub yang bertolak belakang. Munarman yang lebih dipanggil Arman bertubuh tegap atletis. Seorang yang selalu tak ingin ketinggalan baju-baju yang sedang menjadi mode di majalah populer. Eka ringkih dan selalu tampak kucel dengan kaos yang seminggu bisa dipakainya terus-menerus. Dia punya argumen. Jauh lebih berguna menghabiskan waktu untuk membaca buku daripada untuk mencuci baju. Arman selalu mengajaknya ke kafe, diskotik, atau ramai-ramai karaokean dengan kawan-kawan gaulnya. Bila mengajaknya keluar, Eka membawanya ke acara-acara diskusi, pembacaan puisi, pameran lukisan, atau sampai larut malam menghabiskan sepoci teh di warung dekat kampus. Seringkali malah hanya jalan kaki, menyusuri jalan tanpa tujuan. Jalan kaki ini bukan perkara ideologi, kata Eka. Tapi karena aku memang tak punya mobil. Terdengar sinis seperti biasa. Seakan ditujukan pada Arman yang selalu menjemput Ratih dengan mobil terbarunya. Arman anak purnawirawan kolonel angkatan darat. Ayah Eka guru sekolah dasar Inpres di sebuah desa, yang dalam ungkapan Eka sendiri disebutnya tak akan pernah pantas dimasukkan dalam peta Indonesia saking terbelakangnya. Arman selalu pamer pangkat orang tuanya. Orang-orang seperti ayahkulah yang memiliki negara ini, kelakar Arman yang kerap diulangnya dengan nada bangga. Eka begitu menghormati kemiskinan ayahnya. Aku ingin menjadi filsuf karena merasakan nasib ayahku. Seorang yang dalam hidupnya sanggup menanggung 2 penderitaan sekaligus. Pertama, karena ia guru. Kau tahu nasib guru di negara ini kan? Mulia statusnya, tapi melarat nasibnya. Kedua, karena ia beristri perempuan yang tak hanya cerewet, tapi juga galak dan menindas. Penindas yang paling kontemplatif selalu datang dari seorang istri. Itu sebabnya ayahku selalu murung dan termenung. Nah, kini kau tahu kenapa aku mengagumi ayahku dan Sokrates. Itulah alasan filosofis. Kenapa aku memilih masuk Fakultas Filsafat. Alasan ideologisnya karena aku tertindas. Sedang alasan praktisnya karena jurusan filsafat tak banyak peminatnya. Ratih sering bertanya pada dirinya sendiri, kenapa ia menyukai 2 laki-laki itu? Mungkin karena bersama Arman ia menikmati hidup, sementara dengan Eka ia merasa ada sesuatu yang mesti diperjuangkan dalam hidup.
Di bulan-bulan penuh demonstrasi menjelang reformasi, ia sering mencemaskan Eka. Aparat semakin keras dan represif menghadapi para mahasiswa yang turun ke jalan menuntut Soeharto mundur. Berkali-kali terjadi bentrokan dan aparat tak hanya menembakkan gas air mata. 5 mahasiswa terluka tertembak peluru karet dalam satu bentrokan di bundaran kampus. 5 mahasiswa terluka tertembak peluru karet dalam satu bentrokan di bundaran kampus. Seorang mahasiswa yang sedang memotret dihajar puluhan aparat. Tubuhnya yang sudah terkapar terus ditendang. Kameranya diinjak-injak. Tubuh mahasiswa yang sudah berdarah itu diseret lebih dari 100 meter di aspal jalan yang panas, sambil terus ditendangi dan dipukuli dengan pentungan. Sementara usai demonstrasi menutup jalan pertigaan depan kampus IAIN Sunan Kalijaga, 8 mahasiswa diciduk aparat. Kabarnya mereka disekap di Kodim. Beberapa aktivis segera berkumpul di rumah kontrakan di Gang Rudi yang sering dijadikan tempat pertemuan. Rapat gelap, istilah mereka, dalam suasana penuh kecurigaan. Beberapa orang dianggap menjadi intel militer yang disusupkan. Eka mengajaknya ke pertemuan itu. Daulay, Atta, Torik, Maria, Seno, Budiman, Semendawai, Afnan, Damai, Leila, Rizal, Rahzen, dan beberapa yang hadir tak bisa menyembunyikan ketegangannya. Bicara dengan nada tinggi, membentak dan saling tuding. Secepatnya kita harus melakukan lobby untuk membebaskan kawan-kawan kita. Biar intel kayak kamu yang urus. Seseorang mengebrak meja. Ratih tak melihat jelas siapa. Ia agak sembunyi di belakang Eka. Ada yang sudah dapat kabar keadaan mereka? Tenang, kata Eka. Penjara akan membuktikan tangguh tidaknya mereka. Lagi pula, penjara justru meningkatkan martabat para pembangkang. Penjara. Sering Ratih merasa ngeri setiap membayangkan pada akhirnya Eka akan mengalaminya. Sanggupkah tubuh Eka yang kurus menahan siksaan disetrum? Dibaringkan di atas balok es semalaman, dicepit jempolnya dengan tang atau digampar popor senapan? Eka memeluknya ketika mengungkapkan kecemasannya. Malam itu, pertama kali Ratih menginap di kamar kos Eka. Kekuatan manusia bukan pada tubuhnya, tapi jiwanya, kata Eka. Kau sudah baca novel Jalan Tak Ada Ujung Mohtar Lubis? Pada akhirnya, bukan Hazil yang muda, bersemangat, dan tapak kuat yang mampu bertahan oleh siksaan, tapi Guru Isa yang tua, kelihatan lemah dan impoten. Malam itu Ratih merasakan badan Eka hangat dan gemetar. Eka tak bisa menyembunyikan kegugupan ketika mulai menciumnya. Ratih tahu, itu bukan kegugupan laki-laki yang baru tidur pertama kali dengan perempuan. Demonstrasi nyaris terjadi setiap hari. Ia sering bersama Eka malam-malam, keluar masuk gang-gang menyebarkan selebaran. Seperti gerilyawan kota, kata Eka. Sementara Arman mulai terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Jangan dikira aku tak tahu hubunganmu dengan Eka, katanya. Persetan dengan politik. Tapi pada akhirnya aku yakin kamu akan memilih aku. Terlalu beresiko kamu hidup dengan Eka. Pertama, kamu akan menderita. Kedua, kamu cepat jadi janda. Eka pasti akan mati diculik atau diracun. Karena begitulah nasib aktivis. Bila Ratih semakin cemas, itu bukan karena ucapan Arman. Tapi rasanya memang ada yang tak akan pernah mungkin mampu ditanggungnya bila ia terus dekat dengan Eka. Ibu pun sudah mulai tak suka setiap kali Eka datang ke rumah. Berita-berita demonstrasi di televisi membuat ibu melarangnya pergi. Ia tak menyalahkan. Itu perasaan wajar seorang ibu yang telah bertahun-tahun hidup sendirian,
mencemaskan anak perempuan satu-satunya. Ratih sedang makan malam dengan ibunya ketika bentrokan antara mahasiswa dan aparat di jalan tak jauh dari rumah terus berlangsung hingga selepas isya. Mahasiswa yang berdemonstrasi sejak pagi terus bertahan menutup jalan hingga malam. Semakin malam, semakin banyak warga yang ikut bergabung. Aparat membubarkan paksa dengan menembakkan gas air mata. Truk-truk yang mengangkut pasukan terus menderu melintas. Suaranya terdengar dari rumah Ratih. Serentetan suara senapan dan ledakan sesekali menggelegar. Suasana mencekam bahkan terasa hingga ke dalam rumahnya. Beberapa demonstran beberapa kali terlihat berlarian masuk ke dalam gang samping. Aparat menggedor-gedor pintu, mencari mahasiswa yang sembunyi di dalam rumah penduduk. Saat itulah Ratih mendengar pintu diketuk. Ibu terlihat pucat. Hati-hati ia mengintip dari celah korden. Ternyata Arman. Dia buru-buru masuk dengan gugup. Dia bercerita kalau dirinya terjebak di tengah-tengah kerusuhan ketika menuju kemari. Di jalan ada 2 panser yang memblokade jalan. Mobilnya digebrak-gebrak dan diancam hendak dibakar. Mobil ia tinggalkan dan segera berlari menyelamatkan diri. Ibu memberinya segelas air putih. Tangan Arman gemetaran memegangi gelas. Baru tengah malam bentrokan mereda. Karena merasa sudah aman, Arman pamit pada ibu untuk melihat mobilnya. Sekalian mau beli rokok. Ada 2 hal yang tak gampang diduga, nasib dan politik. Esok siangnya, Ratih mendengar kabar yang tak pernah dibayangkan. Arman mati tertembak peluru nyasar ketika bentrokan kembali memanas di jalan itu, dan aparat dengan serampangan melepaskan tembakan. Arman mati tertembak peluru nyasar ketika bentrokan kembali memanas di jalan itu dan aparat dengan serampangan melepaskan tembakan. Ratih juga tak lagi bertemu Eka setelah bentrokan yang terus berlangsung hingga subuh itu. Tak ada yang tahu kemana Eka. Kawan-kawannya yakin Eka diculik dan tak jelas nasibnya. Begitu lulus kuliah, Ratih memilih pergi dari kota ini, berusaha melupakan ingatan pahit itu, hanya pulang sesekali untuk menengok ibunya. Dan setiap kali pulang, mau tak mau ia pasti melewati jalan ini, dan kenangan itu selalu muncul kembali. Dulu ia mengenang jalan ini sebagai Jalan Sutowijayan, kini bernama Jalan Munarman. Pecundang memang seringkali lebih beruntung. Yogyakarta 2010 sampai 2013. Cerita buat Eka Kurniawan. Oke, itulah tadi isi cerpennya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sampai akhir, dan semoga kita bisa terus belajar dan bercerita.